Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai volume pertama pada chapter pertama di tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada chapter pertama kali ini latar cerita masih berada di dalam kelas 3A. Di mana tak lama kemudian bel berbunyi menandakan kalau jam pelajaran kedua akan segera dimulai. Dan tentu saja bersamaan dengan hal tersebut, hal pertama yang Hori kita perhatikan adalah ekspresi panik dari wajah wali kelas mereka, yaitu Cabashira Sensei. Di mana dari sudut pandang Cabashira gitu kan, setelah dia melihat ke seluruh kelas, wajah Cabashira Sensei tiba-tiba saja memucat. Ya, sikapnya yang tidak biasa membuat para siswa di sekitarnya tuh menjadi panik gitu. Di mana tatapannya tuh terlihat tidak fokus dan selama beberapa detik dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di podium kelas, menatap ke arah penjuru kelas. Tapi sebenarnya dia itu tidak benar-benar melihat apapun yang ada di depannya. Matanya tampak kosong dan hampir tanpa bernyawa. Ya, setidaknya itulah yang Hori kita rasakan terhadap perubahan gurunya tersebut. Bahkan siswa yang paling tidak peka di kelas pun bisa merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dengan guru mereka. Di mana saat Hori kita ingin bertanya tentang Ayano Koji yang masih belum datang masuk ke dalam kelas kepada si Cabashira Sensei, Hori kita pun merasa kalau waktunya belum tepat. Di mana di saat suasana kelas membuatnya semakin sulit ya untuk berbicara, Hori kita kembali lagi berpikir. Di mana ia menganggap kalau yang lebih penting pada saat ini adalah memeriksa kondisi dari Cabashira Sensei itu terlebih dahulu. Di mana di saat yang bersamaan juga, Hirata mencoba untuk menyadarkan gurunya tersebut dengan berkata, "Sensei, apakah Anda baik-baik saja?" Ya, sebelum Hori kita sempat bertindak, Hirata berbicara lebih dulu untuk memeriksanya. Di mana Cabashira tidak menanggapi pertanyaan dari si Hirata, di mana seolah-olah suaranya Hirata sama sekali tidak sampai ke telinganya Cabashira Sensei. Nah, para siswa yang duduk diam dari tadi hanya bisa mengamati guru mereka dari jauh dan mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan yang aneh pada pagi hari ini. Di mana saat semua orang mulai merasa ketakutan ya, seorang siswa mencoba untuk menyadarkan gurunya tersebut dengan berkata, Sensei, ucap si Kikuchi yang duduk di barisan paling depan dekat dengan Cabashira. Di mana Kikuchi mencoba untuk memanggil gurunya dengan hati-hati dari jarak yang cukup dekat. Tapi ya, Cabashira Sensei tetap diam dan tidak bergerak sedikit pun. Di mana Kikuchi lalu berdiri dan melambaikan tangannya di hadapan muka Cabashira, mencoba untuk menarik perhatian Cabashira Sensei, dan akhirnya Cabashira Sensei mulai tersadar dan melirik ke arah Kikuchi. Namun ya, sekali lagi Cabashira Sensei segera mengalihkan pandangannya ke arah Hori kita, di mana Hori kita mulai merasa sedikit aneh dengan tingkah gurunya. Ya, karena sebenarnya Hori kita dan Cabashira tidak melakukan kontak mata secara langsung. Cabashira hanya menatap ke arah Hori kita secara samar-samar, di mana Hori kita menyimpulkan bahwa Cabashira Sensei masih belum benar-benar mendengar suara dari para siswa yang dipimpin oleh si Hirata. Dan jika memang begitu, maka Cabashira Sensei pasti sedang tidak enak badan. Meskipun tidak ada tanda-tanda keanehan sebelum upacara pembukaan sebelumnya, mereka tidak bisa mengabaikan situasi Cabashira Sensei pada saat sekarang ini. Dan mereka pun mulai beranggapan kalau mungkin saja Cabashira Sensei sedang jatuh sakit. Di mana saat Hori kita hendak menarik kursinya dan berdiri untuk mendekati podium, Cabashira berguma dengan pelan, "Aku baik-baik saja." Ya, nada suaranya terdengar lesu dan seolah-olah energinya mulai benar-benar terkuras. Di mana Hori kita mulai merasa kebingungan, apakah suara para siswa akhirnya sampai kepada si gurunya ataupun Cabashira Sensei itu sendiri, atau apakah baru sekarang si Cabashira Sensei mulai menyadari kehadiran mereka. Ya, lagi-lagi Hirata berkata kepada gurunya tersebut, "Sensei, jelas terlihat sekali kalau Anda tidak dalam kondisi yang baik." Dan Cabashira pun membalas perkataan Hirata dengan berucap kalau tubuhnya sebenarnya baik-baik saja. Namun, ya, Cabashira Sensei menghentikan ucapannya, di mana Cabashira meletakkan tangannya di podium, seolah-olah mengumpulkan pikirannya untuk melanjutkan perkataannya. Namun dia terhenti, di mana Cabashira lalu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Hori kita. Namun ya, tatapannya bukanlah tertuju pada Hori kita sendiri, melainkan pada satu-satunya kursi kosong di sebelahnya. Ya, kursi miliknya si Ayano Koji Kiyotaka. Di mana menyadari hal tersebut, Hori kita langsung berkata, "Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Ayano Koji-kun?"
Ya, jika Ayano Koji mengalami cedera serius atau jatuh sakit dalam perjalanan pulang dari gym, maka reaksi Cabashira memang terlalu terlihat berlebihan. Apalagi pada saat yang bersamaan, Horikita mulai menaruh kembali kecurigaan dan bertanya kepada si Cabashira, apakah sesuatu telah terjadi? Dan Cabashira menjawab, memang, sampai batas tertentu kamu benar. Ya, pertanyaan Horikita ternyata benar-benar terdengar oleh Cabashira. Nah, fakta bahwa dia terdiam lama justru semakin menegaskan betapa seriusnya situasi kali ini. Di mana Horikita lagi-lagi bertanya, apakah dia terluka atau sakit? Horikita bertanya dengan cemas, sebagai jawaban Cabashira hanya menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa dugaan Horikita itu salah. Ya, jika bukan karena cedera atau sakit, maka ini bukanlah keadaan yang darurat, anggap si Horikita. Namun Horikita masih curiga dengan keadaan dari Cabashira Sensei, di mana Horikita mempertanyakan keadaan yang sedang ia alami. Lalu, jika bukan karena sakit, kenapa wajah Cabashira Sensei terlihat begitu muram? Nah, Ike yang dari tadi hanya diam dan juga merasa bingung ya dengan apa yang telah terjadi, lantas memperjelas pertanyaan kepada Cabashira. Hei, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Ayano Koji? Katakan sekarang juga, Sensei, ucap si Ike. Ya, tanpa peduli dengan suasana ruang kelas gitu kan, dan dengan tidak sabaran menekan Cabashira Sensei. Di sini Ike bertanya untuk mencari jawaban apa yang terjadi dengan si Ayano Koji. Ya, di sini si Ike tuh ingin ya si Cabashira Sensei ini tuh sendiri tuh segera memberitahu jawaban atas sikapnya yang aneh yang udah terlihat saat dia masuk ke dalam kelas tersebut, di mana Cabashira pun mulai melirik ke arah Ike. Kemudian melihat ke seluruh kelas, di mana ekspresi Cabashira terlihat benar-benar serius, tanpa sedikit pun ada tanda-tanda ketenangan dari dirinya. Ya, awalnya Cabashira Sensei sempat ingin berkata, sejujurnya, lalu dia terhenti lagi. Ya, saat Cabashira Sensei mulai membuka mulutnya, dan saat semua orang mengira kalau Cabashira akan berbicara, Cabashira Sensei malah menutup mulutnya kembali. Namun karena sadar bahwa tetap diam tidak akan membantu, Cabashira Sensei akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, ada sesuatu yang penting yang harus saya umumkan kepada kalian semua. Pagi ini, tidak, sepertinya baru saja beberapa saat yang lalu, seorang siswa menggunakan hak istimewa dari poin pribadinya. Ya, awalnya perkataan Cabashira masih belum bisa dimengerti oleh para murid-murid yang ada di dalam kelas, dan kata-katanya terdengar sedikit tidak jelas, tetapi Cabashira tetap berhasil menyampaikan fakta itu di depan kelas. Dan tentu saja, semua orang mulai mempertanyakan maksud dari perkataan Cabashira. Sambil berucap, apa? Aku agak bingung. Maksudmu Ayano Koji menggunakan poin pribadinya untuk sesuatu? Ucap salah satu siswa yang ada di dalam kelas, yang mana kejadian itu justru semakin menambah kebingungan untuk semua orang. Di mana banyak siswa mulai berpikir, apakah insiden ini disebabkan oleh masalah yang dibuat oleh siswa lain di kelas lain sehingga sulit untuk menjelaskannya lebih lanjut. Ya, berbagai spekulasi mulai muncul di benak para siswa. Sampai pada akhirnya Cabashira Sensei berkata, ya, Ayano Koji yang sekarang tidak ada di dalam kelas, dia telah menggunakan hak istimewanya. Di mana Cabashira menyampaikan hal itu dengan serius, tetapi para siswa hanya merasa bingung dan tidak mengerti. Mereka tidak bisa memahami hak istimewa apa yang telah digunakan oleh si Ayano Koji. Pindah kelas, ucap Cabashira. Ya, Ayano Koji telah pindah kelas, ucap Cabashira dengan jelas, mengatakan bahwa dia telah pindah, tetapi hal itu terdengar sangat tidak masuk akal. Ya, pindah dari kelas A itu berarti turun kelas yang lebih rendah. Lebih dari itu, alasan dasarnya sendiri juga terasa tidak masuk akal. Cabashira Sensei, ini tidak lucu sama sekali. Semua orang menganggap ini dengan serius, ucap salah satu siswa yang ada di barisan depan. Ya, jika pindah kelas semudah itu, tidak ada yang akan repot-repot melakukan semua hal ini, berjuang dari bawah ke atas. Apalagi untuk pindah kelas, seorang siswa harus membayar 20 juta poin pribadi. Di mana hal ini sudah sangat jelas, hampir seperti sebuah dongeng. Jadi ya, wajar saja jika beberapa siswa mengira bahwa Cabashira Sensei sedang bercanda. Nah, masih banyak yang mempertanyakan soal Cabashira, di mana banyak siswa yang setuju dengan Horikita mengenai keadaan Cabashira yang sebenarnya tidak baik-baik saja, di mana pernyataan Cabashira penuh dengan kontradiksi, membuat semua orang sulit untuk merasakan keaslian dari kata-katanya. Apakah benar ini hanya karena dia merasa tidak enak badan atau mungkin ada alasan lain? Apa ini semacam ujian khusus yang akan dimulai, di mana Sudo dan Horikita berpikir kalau hal itu mungkin saja bisa terjadi? Ya, memang sepertinya ini adalah ujian khusus di mana mereka harus mencari petunjuk tersembunyi di setiap kata-kata dan tindakan Cabashira.
Dimana spekulasi liar seperti ini justru terdengar lebih masuk akal. Namun sekali lagi, Cabashira Sensei menegaskan dengan berkata, "Aku tahu, tidak ada yang bisa memahami apa yang kukatakan barusan, tapi ini benar. Keluarkanlah ponsel kalian, sistem OAA akan menunjukkan kebenarannya." Di mana Cabashira Sensei bersikeras bahwa dia tidak berbohong, menundukkan pandangannya saat memberikan instruksi kepada kelas. Ini sudah keterlaluan, bahkan untuk sebuah lelucon, ucap si Horikita. Nah, pada titik ini Horikita mulai merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Ya, meskipun sebagian besar siswa meragukan pengumuman dari Cabashira Sensei, mereka tetap mengikuti instruksi dari Cabashira dan membuka informasi kelas 3A di sistem OAA, di mana daftar itu seharusnya mencakup rincian dari semua 37 siswa di kelas. Dan jika semuanya baik-baik saja, maka informasi tentang Ayano Koji juga harus ada di sana. Namun Horikita tidak menemukannya. Ya, Horikita yakin dia pasti telah melewatkannya, di mana Horikita menggulir layar ponselnya berulang kali, tetapi nama Ayano Koji tidak ada dimanapun pada kolom kelas 3A. Seolah-olah dia tidak pernah ada sejak awal dan menghilang dari daftar sepenuhnya. Di mana Horikita sudah pernah melihat pembaharuan sistem OAA seperti yang sekarang ini. Ya, ketika Kohai Katsuragi pindah kelas atau saat ada siswa lain yang keluar. Di mana Cabashira menambahkan dengan berkata, "Beberapa saat yang lalu, informasi mengenai Ayano Koji diperbaharui. Sepertinya dia sudah benar-benar pindah." Ya, Horikita yang mendengar hal itu langsung berkata, Kau bilang apa, Sensei? Itu tidak mungkin terjadi." Di mana suara Horikita mulai terdengar hampir tanpa dia sadari. Di mana Cabashira menjelaskan kalau mulai hari ini telah dipastikan bahwa Ayano Koji telah pindah dari kelas ini ke kelas C. Di mana semua orang terkejut dengan hal tersebut. Ya, meskipun makna dari ucapan Cabashira Sensei itu sudah sangat jelas, namun tubuh Horikita bereaksi dengan cara yang tidak bisa dia pahami. "Apa yang kau katakan bahwa Ayano Koji-kun pindah ke kelas C? Itu benar-benar omong kosong, tidak lucu sama sekali, Sensei. Dan ini bukanlah April Move," ucap si Horikita. Ya, sebagian besar siswa masih setengah tidak percaya dan setengah yakin bahwa ini adalah kebohongan, dan mempertanyakan mengenai pengumuman tersebut dengan anggapan bahwa ini hanyalah sebuah lelucon. Ya, Horikita mulai merasa cemas ya, dimana dadanya tuh yang nggak seberapa itu mulai berdetak dengan sangat cepat. "Aku juga tidak suka lelucon seperti ini. Hari ini ada sesuatu yang aneh dengan Cabashira Sensei." "Berhenti!" teriang dalam pikiran Horikita, di mana Horikita mulai mempertanyakan kenapa jantungnya berdetak begitu kencang. Di mana dia mulai mengerti keadaan yang sedang terjadi, namun tidak ingin sepenuhnya menerima kenyataan tersebut. Seolah terombang-ambing dalam kebingungan karena lelucon buruk dari Cabashira Sensei, di mana Horikita berkata, "Aku mengerti betapa sulitnya bagi semua orang untuk mempercayai ini. Aku pun juga merasakannya, tapi tidak ada keraguan lagi, ini benar." Di mana jantung Horikita berdetak lebih kencang menerima kenyataan tersebut dan masih berharap adanya sebuah kesalahan sambil berkata, "Tidak mungkin, pasti ada kesalahan." Horikita menjawab sambil kembali memeriksa OAA untuk kelas 3C. Ya, jika Ayano Koji memang telah pindah, maka namanya harusnya ada di kelas 3C. Dan hal itu tidak mungkin terjadi. Di mana saat Horikita berpikir seperti itu, tetapi nama Ayano Koji Kiyotaka benar-benar tertera di OAA pada kelas 3C. Ya, di hadapan dengan kenyataan yang sulit untuk dijelaskan, pikiran Horikita mendadak kosong. "Itu bohong. Ini tidak mungkin. Sensei, Ayano Koji pindah ke kelas 3C," teriak Matsushita. Ya, beberapa siswa tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka terhadap kepindahan si Ayano. Bahkan Matsushita Chiaki aja yang biasanya tenang dan juga santai, sampai-sampai kaget dan bersikap di luar kebiasaannya, membuat murid-murid lain menjadi lebih panik. Dan sekali lagi Cabashira berkata, "Ini adalah kenyataan, tidak ada kesalahan, benar-benar tidak ada kesalahan." Ya, Cabashira terus menatap tablet untuk memastikan pada titik ini tidak akan mengejutkan jika sekolah mengeluarkan pemberitahuan secara resmi. Di mana dalam hati kecilnya si Cabashira, ia sempat ingin menghentikan waktu yang terus berjalan jika bisa. Di mana Horikita tidak bisa memahami mengenai Ayano Koji yang sudah pindah kelas. Ya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak bisa memahaminya. Itu tidak masuk akal. Sebuah kejadian yang sangat mustahil. Horikita dan yang lainnya telah berjuang keras untuk naik ke kelas 3A. Dia dimulai dari kelas D gitu kan, dan kini berada di kelas A.
Dimana di tahun yang akan datang semua orang ingin mempertahankan posisi kelas ini yang seharusnya tetap seperti ini. Namun pindah ke kelas C tidak memberikan keuntungan apapun untuk Ayano Koji dan itu tidak bisa Horikita mengerti. Nah, jadi itulah bagian pertama pada chapter pertama untuk volume pertama dari tahun ketiganya Classroom of the Elite untuk adaptasi light novelnya, yang secara resmi bakal rilis nanti di tanggal 24 Maret 2025 setelah event dari Anime Japan 2025 selesai digelar gitu. Dan ya, jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin videonya," gitu kan, karena memang masih ada beberapa bagian bocoran lagi untuk membuka volume pertama pada tahun ketiganya. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.